kami dari kelompok Sulfur. Halo, perkenalkan saya Sinta Natalia dengan NPM 2141020001. Perkenalkan, saya Rantia Walia Apriliani, NPM 2141020016. Perkenalkan, saya Dwi Nisa Syahrul Najah dengan NPM 214102027. Perkenalkan, saya Andin Rahadewi, NPM 2141020009. Perkenalkan, nama saya Sarah Fauzia, NPM 2141020029. Apa sih super yang warna yang itu ngomongin itu sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum mulai perkuliahan atau belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Jadi kemarin sudah saya bagiin ya PPT dari materi sulfur ini. Sebelum mulai perkuliahan, apakah dari teman-teman ada yang tahu sulfur itu apa? Izin ya Bu. Ya, jadi Bu, sulfur itu merupakan salah satu zat gizi mikro ya, yang termasuk ke dalam makromineral. Ya. Nah, sulfur itu juga banyak terkandung dalam vitamin, biotin, tiamin, dan juga sulfur itu banyak terkandung dalam protein ya Bu. Iya, betul. Jadi betul apa yang Ranti tadi sebutkan bahwa sulfur ini merupakan mikromineral yang esensial bagi tubuh. Nah, untuk pendahuluan, sulfur ini merupakan senyawa kimia yang memiliki simbol S dalam tabel periodik. Mungkin teman-teman bisa melihatnya pada tabel periodik pada golongan 6A periode 3 dengan nomor atom 16 dan massa atom 32. Nah, karena sulfur yang merupakan mikromineral yang esensial ya bagi tubuh, jadi teman-teman tahu gak kalau misalkan AKG dari sulfur ini tuh berapa yang harus dikonsumsi tiap harinya? Ya, jadi untuk kebutuhan sulfur per hari itu, beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa kebutuhannya tidak diketahui. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kebutuhannya itu bisa 800 sampai 900 mg. Dan ada sumber lain juga yang mengatakan bahwa kebutuhan sulfur per hari itu bisa 1 sampai 2 gram. Iya, betul ya. Tadi disebutkan sama Dinisa karena emang sulfur ini tuh perlu penelitian lebih lanjut untuk diketahui apa pasti dari AKG-nya. Nah, selanjutnya sumber makanan yang mengandung sulfur. Jadi teman-teman ada yang tahu gak sumber makanan sulfur itu apa aja? Saya Bu. Ya, silahkan. Jadi makanan yang mengandung sulfur itu terdiri dari makanan yang bersumber dari protein seperti daging ayam, daging sapi, daging domba, telur ayam, keju, susu, dan juga dari kedelai. Tetapi selain dari itu, sumber sulfur juga ada dari yang lain seperti dari kubis, gandum, dan juga bawang-bawangan. Seperti itu. Ya, betul ya yang tadi dijelasin sama Sinta. Terus saya notice gitu ada kalimat kalau sulfur ini sering ditemukan pada makanan yang mengandung protein. Kira-kira teman-teman tahu gak kenapa sulfur ini tuh ditemukan dalam makanan yang mengandung protein? Mohon maaf Ibu, dari kami sendiri juga masih bingung sebenarnya, jadi mau minta dijelaskan sama Ibu saja. Oke. Jadi karena pada protein itu terdapat ikatan disulfida. Nah, ikatan disulfida merupakan ikatan kovalen dari dua residu sistein. Ikatan silang kovalen maksudnya adalah pemakaian elektron bersama antara sulfur dan sulfur dari kedua sistein pada protein. Gitu. Mungkin bisa dilihat ya dari gambar di samping ini. Kemudian ikatan disulfida merupakan ikatan yang esensial pada protein karena ikatan ini lebih kuat dari ikatan yang lain dan berkontribusi pada struktur tersier protein. Seperti yang kita tahu bahwa protein itu memiliki 3 ikatan utama. Yang pertama ikatan peptida, yang kedua ikatan hidrogen, dan yang ketiga ini adalah ikatan disulfida yang mana lebih kuat dari kedua ikatan tadi. Itu dalam protein juga mengandung asam amino, sistein, dan methionin yang mana dari kedua struktur ini tuh memiliki gugus es atau sulfur. Nah, tidak hanya dalam makanan yang mengandung protein, sulfur juga terdapat pada makanan yang mengandung
vitamin terutama biotin atau B7 dan tiamin atau B1. Mungkin teman-teman bisa lihat strukturnya pada gambar di samping. Masuk ke peran sulfur dalam tubuh. Di dalam tubuh, sulfur ini tuh ditemukan dalam 4 bentuk. Yang pertama dihidrogen sulfida, sulfat, sulfur yang terikat pada protein, dan sulfat pada biotin dan tiamin. Nah, untuk fungsinya, apakah teman-teman tahu fungsi dari sulfur itu sendiri? Silakan. Untuk dari sumber yang saya baca itu, fungsi atau peran sulfur sendiri yang pertama mengaktifasi enzim tertentu, lalu mengkonversi karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi. Yang ketiga adalah sebagai pengatur pembekuan darah, lalu diperlukan juga dalam sintesis zat penting yaitu dalam metionin dan sistein, lalu mengatur gula darah, dan unsur tulang, gigi, dan otot. Nah, tadi sudah betul yang dijelaskan oleh Andin. Sekarang masuk ke metabolisme dari sulfur. Yang saya ambil dari metabolisme ini bagaimana sulfur menjalankan tugasnya untuk memproduksi ATP dan dalam sintesis insulin. Karena sulfur ini sering ditemukan pada makanan yang mengandung protein, sehingga metabolismenya pun sangat lekat dengan metabolisme protein. Untuk yang pertama yaitu dalam produksi ATP atau energi yang biasa kita gunakan untuk beraktivitas. Yang pertamanya yaitu mensintesis koenzim A dari pentatonat atau vitamin B5 dengan bantuan sistein. Nah, untuk reaksinya mungkin teman-teman bisa dilihat ya dari gambar di samping. Untuk pentatonat sendiri itu pertama-tama difosforilasi menjadi 4 fosfopantotenat yang kemudian dengan bantuan sistein dan reaksi yang panjang menghasilkanlah koenzim A yang nantinya koenzim A akan bereaksi dengan pirufat dan masuk ke siklus TCA untuk menghasilkan energi. Yang kedua yaitu dalam sintesis insulin. Nah, seperti gambar yang di samping ya, kalau insulin itu memiliki 2 rantai utama. Untuk menghubungkan kedua rantai tersebut perlu adanya ikatan disulfida yang terbentuk antara 2 sistein dari masing-masing rantai. Dengan gambar seperti di samping mungkin teman-teman bisa lihat dengan jelas letak dari sulfur pada kedua rantai insulin ini. Nah, bagaimana sih mekanisme sulfur dalam sintesis insulin? Yang pertama itu ada fase prepoinsulin, merupakan protein rantai tunggal yang terdiri atas rantai A, B, C, dan signal sequence. Nah, signal sequence mengalami proteolisis atau pemisahan dengan ketiga rantai tersebut dan menyebabkan 3 ikatan disulfida yang menghubungkan rantai A dan rantai B yang disebut dengan proinsulin. Jadi itu proinsulin pada mekanisme yang keduanya gitu. Yang terakhir, langkah ketiga, ketika tubuh mengalami peningkatan gula darah, maka proinsulin akan diubah menghasilkan insulin yang matang dan teraktivasi. Kemudian untuk rantai peptida C akan menuju eksositosis. Materi yang terakhir yaitu akibat kekurangan dan kelebihan sulfur. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak akibat dari kekurangan sulfur dalam tubuh? Izin jawab, Ibu. Ibu, yang saya ketahui dampak dari kekurangan sulfur ini yaitu dapat mengakibatkan kerusakan sel karena sulfur itu juga ternyata berperan sebagai antioksidan yang mencegah kerusakan sel. Mungkin untuk kekurangan selanjutnya ada juga tubuh jadi cepat lelah karena sulfur ini berkaitan dengan fungsinya yaitu sebagai penambah energi. Yang terakhir ada kekurangan sulfur itu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan karena sulfur berfungsi membentuk asam amino yang berperan dalam pertumbuhan sehingga jika kekurangan pertumbuhan akan terhambat. Oke. Cukup ya? Oke. Untuk materi selanjutnya itu akibat kelebihan dari sulfur. Nah, Ibu, saya izin jawab, Ibu. Nah, untuk yang saya ketahui, kelebihan sulfur itu bisa menyebabkan diare dan juga peradangan usus. Nah, kenapa diare itu sendiri? Jadi diare itu sendiri kan merupakan gangguan dari sistem pencernaan ya. Nah, kemudian gangguan pencernaannya itu lebih tepatnya ada di usus besar. Nah, jadi si usus besarnya itu ada mengalami gangguan. Kemudian di usus besar itu ada yang dinamakan H2S. H2S itu yang merupakan bakteri dari hasil samping bakteri gitu ya. Iya, Betul kan, Bu? Ya. Kemudian
H2S itu juga bisa bisa diperoleh dari makanan yang mengandung sulfur itu sendiri. Nah, sulfur kan tadi disebutkan bahwa sulfur itu banyak terkandung dalam makanan yang mengandung protein. Nah, jadi kalau misalnya proteinnya banyak, jadi bakteri itu akan memotong-motong si protein itu sendiri. Jadi H2S dalam usus besarnya itu akan menyebabkan diare. Iya, karena lebih banyak makanan yang dipotong-potong oleh bakteri, jadi yang dikeluarkan juga harus banyak gitu, sehingga bisa menyebabkan peradangan atau diare. Nah, kalau misalkan H2S ini tuh berkontribusi besar dalam bau kentut gitu. Jadi makanya kenapa habis makan protein yang mengandung protein kayak ayam, telur, yang kayak gitu pasti kentutnya bau, soalnya banyak H2S yang dihasilkan gitu. Iya. Makanya kentutnya jadi bau. Oh iya, izin menambahkan lagi Bu, kan tadi kalau selain diare bisa menyebabkan peradangan usus. Nah, di mana kalau kita mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung sulfur, itu bisa menyebabkan atau memperparah gejala dari pasien yang mengidap ya Bu, mengidap kolitis ulceratif atau penyakit dari Crohn ya. Salah Ibu, betul nggak Bu? Ya, sip ya. Oke. Untuk hari ini sudah selesai ya materinya. Untuk terakhirnya ada beberapa tambahan reaksi, mungkin teman-teman bisa dilihat. Ada 3 gambar di sini. Reaksi apa aja Bu? Yang pertama, reaksi metionin menjadi cysteine, kemudian reaksi serine menjadi cysteine, dan reaksi di mana glukosa berperan dalam sintesis cysteine dalam tubuh. Kita diskusikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.